sendiri ada Samalangsa, Hotel, dan Gerbang. Halo teman buku semuanya, balik lagi di channel teman buku dan masih bareng aku Irma. Jadi kali ini aku akan nge-review buku kumpulan cerpen dari penulis F.A. Amri. Ini dia bukunya, judulnya Vermilion. Vermilion sendiri punya dua arti, yaitu warna merah seperti di bukunya ini, dan refleksi ketakutan terhadap hal-hal supranatural, sisi gelap manusia, serta segala sesuatu yang jahat. Nah, ini aku konfirmasi dengan mencari arti vermilion ini di Google, dan aku nemu kalau vermilion punya arti merah tua, ya warna merah tua. Keluarga warna dan pigmen yang paling sering digunakan antara zaman kuno dan abad ke-19 dari mineral bubuk sinabar. Nah, dari situ udah ketebak lah ya kalau buku ini tuh punya genre horror thriller dan supranatural. Mari kita langsung aja ke sinopsis singkat dari buku ini. Jadi buku ini tuh merupakan kumpulan cerpen dengan total 15 cerpen yang mengisahkan hal-hal berbau thriller dan supranatural. Dan ini uraian singkat tentang masing-masing cerpen yang ada di buku ini. Yang pertama ada penghuni rumah. Bercerita tentang seorang wanita yang tinggal di sebuah rumah bersama suaminya. Namun tidak disangka ternyata ada penghuni lain selain mereka berdua. Yang kedua, Gehenna. Cerita ini diambil dari peristiwa nyata The Burari Case. Kalau kalian lupa, silahkan googling sendiri. Yang tentunya dikembangkan oleh penulis jadi sebuah cerita horor thriller supranatural. Yang ketiga, 404. Nah, cerita misteri tentang angka 404 yang bisa membahayakan orang yang melihatnya. Keempat, Rambut. Kalau Rambut ini cerita horor tentang keberadaan makhluk gaib yang ditandai oleh adanya rambut. Yang kelima, Maneken, cerita yang mengambil ide dari ceritanya Junji Ito, namun tentunya dimodifikasi oleh penulis. Yang keenam, Mimikri, cerita tentang makhluk bawah tanah yang memangsa manusia. Yang ketujuh, Samalangsa. Samalangsa ini punya arti sama dengan senja kala, di mana di beberapa tempat waktu senja punya kesan mistis tersendiri. Yang kedelapan ada Bangsal, cerita tentang sebuah bangsal rumah sakit yang selalu memakan korban. Yang kesembilan, Paranoid, ceritanya tentang orang yang selalu merasa ketakutan terhadap suatu suara yang hanya didengar oleh dirinya. Yang kesepuluh, Kota Sunyi, kalau ini cerita tentang sebuah kota yang terkena wabah ganjil di tengah gempuran wabah COVID. Yang kesebelas, Gerbang, cerita tentang penyelamatan seorang wanita muda oleh seorang indigo dari gerbang antar dimensi yang ada di dalam sebuah gedung hotel. Yang ke-12, Kecoa, cerita tentang seseorang yang melawan kecoa di dalam rumah kontrakannya. Kecoa yang dilihat orang tersebut sangat banyak hingga membuat frustasi. Yang ke-13, judulnya Hotel, cerita tentang sebuah kamar di hotel angker yang kerap memakan korban. Hotel ini ternyata ada di dunia nyata dengan cerita mistis yang mirip. Yang ke-14, Asmodeus. Asmodeus sendiri punya arti hawa nafsu, dan ini cerita tentang seorang dokter yang jatuh cinta kepada seorang perawat yang berujung dengan kematian. Yang ke-15, Teorema Orang-Orang Mati. Cerita ini tentang misteri sebuah rumah di Atlanta yang sering sekali menjadi TKP dari kasus penghilangan nyawa seluruh penghuni rumah. Jadi yang bikin penasaran adalah kenapa setiap penghuni rumah yang tinggal di rumah tersebut itu akan ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa semuanya. Begitu. Oke, jadi itu sinopsis singkat dari masing-masing si cerpennya sendiri. Yang selanjutnya akan kita bahas adalah si review buku Vermilion dari aku. Oke, kita lanjut. Nah, sebenarnya ini tuh kali pertama aku baca karya F.A. Amri dan langsung dibuat takjub dengan isi setiap cerpennya. Awal-awal memang cerpennya itu punya cerita yang ringan dan mudah ditebak, tapi semakin kesini tuh semakin rumit dan gak mudah ditebak.
juga ada banyak plot twistnya. Jadi yang aku sangka tuh si pelakunya ini ternyata lain gitu. Kebanyakan tuh kayak gitu, makanya aku bilang gak mudah ditebak dan ada plot twistnya. Terus untuk cerpen favoritku sendiri ada Samalangsa, Hotel, dan Gerbang. Sebenarnya ada lagi tapi aku pilih 3 aja lah. Dan ini alasannya. Samalangsa punya cerita yang relate dengan mitos di beberapa daerah, termasuk di daerahku juga. Kalau Hotel, aku suka karena punya konflik dan alur cerita yang rumit juga menarik. Dan di Hotel juga kan mengandalkan mitos yang sudah beredar di hotel tersebut gitu kan ya. Nah, sedangkan Gerbang, ini tuh Gerbang punya cerita yang unik dengan konflik yang rumit, juga alur cerita yang jauh lebih rumit juga menarik. Ini sangat menarik karena pada dasarnya aku sendiri pun sangat-sangat antusias mendengarkan cerita orang-orang dari yang orang indigo gitu, yang punya kelebihan untuk bisa melihat bagaimana sih gerbang antar dimensi itu, bagaimana sih mereka yang ada di dunia gaib itu. Ya aku juga antusias, suka gitu ngedenger cerita-cerita mereka. Nah, di cerpen Gerbang ini punya cerita yang nggak biasa gitu. Aku sendiri sih nggak ada komplain apa-apa ya soal buku ini, karena menurutku buku ini layak berada di etalase utama toko buku. Tapi mungkin ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Karena aku nemu beberapa tipe dan kalimat kurang lengkap di 2 cerpen terakhir. Aku nggak bisa ngasih pastinya ada di mana, tapi kalau misalkan kalian baca pasti nemu deh di 2 cerpen terakhir, apalagi di situ gitu ya. Karena intensitas tipe dan kalimat kurang lengkapnya itu lebih banyak ditemui gitu. Tapi memang gak begitu ngeganggu sih, karena kan otak kita sendiri pun ketika kita udah terbiasa membaca kan secara otomatis melengkapi dan membetulkan si tipe itu. Jadi kayak misalkan lagi baca terus oh iya mungkin maksudnya ini kali gitu, oh iya mungkin maksudnya ini, oh iya mungkin maksudnya kelanjutannya ini. Jadi gak ada masalah, cuman ya lebih baik kalau misalkan diperbaiki gitu kan. Kita masuk nih ke bagian rekomendasi. Dari aku pribadi, aku mau rekomendasikan buku kumpulan cerpen ini untuk kamu yang butuh bacaan ringan bergenre horor, thriller, supranatural. Di buku ini kamu akan menemukan cerita horor yang sangat beragam dan tentunya akan menghibur kamu. Segitu dulu aja review kali ini. Thank you banget untuk FA Amri karena udah ngasih aku kesempatan buat baca bukunya. Terima kasih dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.